kami punya saksi kunci, kami punya bukti kunci. Sosok yang dirugikan adalah seorang artis yang bernama Nikita Mirzani. Selama ini saya sudah nyatakan tidak pernah ada tindak pidana pemerasan. Semua akan terungkap, terbukti pada saat proses pembacaan dakwaan. Mediator, ditanya tadi apa sih persoalannya, ini kan ada juga pidana, betul ada pidananya, di situ kita dibilang ada pemerasan, tapi saya bisa buktikan tidak pernah ada pemerasan dari awal dari persoalan ini. Justru yang ada itu adalah sebuah kesepakatan di mana ada seseorang ingin memberikan sesuatu, dibilang 5 miliar, ditawar 4 miliar dan dibagi 2 kali dengan cara pembayaran 4 miliar, 2 miliar dan 2 miliar, dan itu dalam rentang waktu 1 tahun. Konsep pemerasan itu dari zaman dulu ya pasti ada unsur pemaksaan di dalamnya ya. Ini ada ya bener yang dikatakan Bang Fahmi ya, emang bener, dia kuasa hukum lebih tahu tentunya. Mas itu tuh dari awal itu memang kesepakatan sih gitu. Mau nggak gitu ngasih uang sekian gitu. Ada proses tawar menawar, bahkan juga ada proses pencicilan, nanti bakal ditambahin lagi segala macam gitu. Itu jelas banget sih. Kalau memang yang disangkakan sejauh ini atau yang digembar-gemborkan adalah pemaksaan, pemerasan sih, lebih sering kita dengar adalah soal pemerasannya ya gitu. Kalau TPPU-nya itu jauh sih sebenarnya, tapi kok waktu itu bisa menjerat NM sampai menjadi tersangka sampai sekarang gitu ya. Coba kita lanjut, kita dengarkan hasil mediasi tadi itu seperti apa. November ke November itu yang saya sampaikan, dan kami menganggap bahwa dalam proses belum terlaksananya perjanjian tiba-tiba diputuskan dengan cara melaporkan ke kantor polisi. Itulah itu yang saya sampaikan kepada hakim mediator. Hakim mediator bilang bagaimana caranya mendatangkan Nikita. Gampang, karena Nikita pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 Nikita dan Ismail Marzuki harus ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena jadwalnya adalah hari ini itu adalah sidang Wan Prestasi yang agendanya adalah mediasi pada tanggal 19 Juni ya, pada hari ini. Kemudian sidang itu sidang perdata ya. Kemudian kalau sidang pidananya itu pada tanggal 24 ya, 24 April, dan itu memang wajib dan pasti Nikita dan juga Mail itu ada di ruang sidang nanti bersama dengan tergugat gitu ya. Karena yang pertama kali melakukan transaksi berhubungan langsung adalah Mail. Jadi ketika nanti tanggal 24 itu dibarengkan dengan mungkin kepentingan dari sidang Wan Prestasi yang tadi tertunda katanya, kita lanjut nanti kita bakal tonton kejelasannya seperti apa. Ya udah, mumpung kesempatan ini kita pada tanggal 24 itu ada, ya udah dijadiin satu aja. Jadi tertundanya hari ini itu bakal digabung di tanggal 24 Juni nanti ya gitu. Seru sih itu pasti. Mediasi berikutnya tanggal 20, dokumen kepada penyidik, ada kepada penyelidik Jaya terkait dengan... Ya, coba perhatikan intonasi dari pengucapan penyidik dari Bang Fahmi tadi, bahwa dia berusaha menekankan dan memberikan apa ya, clue kepada kita semua bahwa nanti itu DRG itu bakal dipanggil dan harus menyerahkan sebuah dokumen kepada penyidik karena ada sebuah laporan, ada 4 laporan. Nanti kita akan bahas juga itu. Laporan atau korban 4 orang terkait dengan skincare. Jadi akhirnya mereka tidak bisa untuk sidang tanggal 24 karena mereka harus hadir di Polda Metro Jaya, yakni tergugat 1 RJ tidak bisa hadir. Jadi pada tanggal 24 nanti itu kemungkinan RG tidak hadir karena ada kepentingan tadi ya, bentrok pas sama-sama harinya sama hari Selasa tanggalnya 24. Kalau Nikita itu sudah dipastikan harus ada di sidang pidana pertamanya nanti pada tanggal 24 itu bersama dengan Mail. Di situ Nikita akan, ya kita tunggu deh, apa sih rahasia apa ya, apa yang akan dibongkar oleh Nikita nanti ya kepada JPU gitu nanti di persidangan. Nah, untuk DRG sendiri atau RG itu tidak bisa hadir karena harus memenuhi panggilan untuk memberikan sebuah dokumen atas laporan 4 korban, ada 4 orang ya gitu. Wah, berarti gak jadi ketemu dong nanti Nikita ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang jelas nanti bakal ada kejelasan. Terus juga yang paling penting adalah sidangnya ini nanti terbuka dan boleh diliput oleh siapapun gitu. Keren sih nanti. Polda Metro Jaya pada hari Selasa dengan membawa dokumen terkait dengan persoalan skincare
yang mengakibatkan dugaan ada korban 4 orang yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran undang-undang kesehatan dan dugaan melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Itu saya sampaikan sehingga tadi diputuskan akan dipertemukan pada tanggal 1 Juli 2025 pada harinya tetap Selasa. Oh, ini kita dipastikan akan datang pada tanggal 24 Juni bulan ini. Karena ada halangan dari RG sendiri, akhirnya mereka bertiga, Nikita, Mail, dan juga RG atau DRG ini bakal ditemukan, sudah pasti akan dipertemukan pada tanggal 1 Juli bulan depan. Harinya masih tetap sama katanya, hari Selasa juga. Itu tuh yang menegangkan tuh. Pada hari Selasa akan dipertemukan kembali untuk persidangan tersebut di mana Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki harus hadir dan tergugat satu, tergugat juga wajib hadir. Oh, ini wajib nih, wajib harus hadir semua ya, tergugat itu. Pun juga dimintakan saran supaya mengajukan usulan proposal perdamaian dan sebagainya. Nanti kita lihat. Yang jelas seharusnya hari Selasa ini kita bisa bertemu lagi dengan para pihak, dengan prinsipal, tapi karena mereka harus melengkapi dokumen-dokumen terkait dengan laporan korban 4 orang yang ada di Indak itu juga Krimsus, maka mereka minta harus mendapatkan atensi ya gitu untuk para awak media. Itu juga mungkin lebih atensinya harus lebih lagi bahwa itu juga merugikan masyarakat gitu, karena mungkin hal tersebut juga nantinya bakal jadi acuan untuk negara ini kalau memang ada tindak kejahatan di dalamnya, kalau memang terbukti ya gitu, siapa-siapa saja yang terlibat nantinya gitu. Karena ini ada 4 orang yang melapor ke Polda bahwa mengalami kerugian gitu ya. Nanti kita akan bahas secara detailnya. Waktu tanggal 1 Juli 2025. Seperti itulah prosesnya dan keputusannya akhirnya ditunda untuk mediasi pada tanggal 1 Juli 2025. Berarti dua-duanya hadir ya Bang? Harus hadir. Harus hadir ya. Nikita itu kan wajib hadir karena dia harus dihadirkan untuk perkara pidana. Makanya saya minta supaya harinya sama untuk memungkinkan, memudahkan daripada saya berkirim surat lagi meminta adanya penetapan dari pengadilan. Jadi ya, ternyata prosesnya kayak gitu ribet loh untuk menghadirkan seorang tahanan ya, atau seorang tahanan itu bisa keluar dari rumah tahanan gitu, memang nggak mudah gitu, prosesnya panjang. Itu kenapa pas harinya pas Bang Fahmi itu seneng banget pada tanggal 24 nanti itu Nikita akan memberikan keterangan untuk 2 persidangan, yaitu Wan Prestasi dan juga sidang pidananya ya gitu, yang menjerat dia sejauh ini gitu. Sekaligus dia bisa hadir sebagai prinsipal dalam perkara perdata Wan Prestasi. Seperti itu. Good. Bang, ini terkait sidang good. perdatanya gimana nih Bang? Ya ini yang saya jelaskan tadi. Artinya tadi pihak majelis masih memberikan waktu lagi? Ya, jadi majelis tadi menyarankan semua, jadi dia minta supaya pihak datang. Saya bilang gampang, sepanjang sidangnya hari Selasa. Karena di dalam perkara pidana sudah dijadwal sidangnya hari Selasa, maka tanggal 24 sidang pertama pembacaan dakwaan, sidang berikutnya itu adalah eksepsi dari kami, berarti tanggal 1 Juli. Nah, di situ nanti akan dipertemukan dan saya akan meminta waktu supaya Nikita bisa hadir lebih pagi supaya bisa bertemu dengan mereka. Ya, karena ada dua sesi ya, sidang perdata dan juga pidananya gitu. Itu kenapa Nikita diharuskan untuk datang lebih pagi nanti nih. Dan dipertemukan itu adalah Ismail Marzuki dengan tergugat satu, karena mereka yang berkomunikasi, mereka yang membuat kesepakatan dari mereka awal, yang berbicara angka 5 miliar, mereka yang berbicara ditawar 4 miliar, mereka juga yang menawar lagi dibagi 2 pembayarannya 2 miliar dan 2 miliar. Itulah yang namanya kesepakatan. Iya kan? Itu adalah iya sih kesepakatan. Dari pihak RG, kalau emang nggak mau dan merasa diperas ya dari awal aja nggak usah deh gitu, terserah deh mau lu bilang apa, mau keluar kayak apapun, karena si pemiliknya atau si owner brand ini merasa produknya tidak kenapa-napa, ya kenapa harus takut kan gitu, harusnya sejak awal ya gitu, kenapa bela-belain harus mau gitu membayar gitu, dicari lagi, nyari Nikita lagi dari awal ya, sampai kemana-mana. Itu gimana sih Bang? Ini kan jangan hadir Bang. berandai-andai kalau hukum. Ya gimana kalau RG-nya nggak hadir gimana? Jadi kalau tanggal 1 ada sebuah pertanyaan, andaikan nanti DRG itu tidak datang bagaimana Bang gitu, nggak boleh berandai-andai ya kalau hukum ya gitu, jawaban dari Bang Fahmi.
Kan tanyakan. Bang, tadi kalau untuk proposal perdamaian sendiri itu bagaimana? Ya belum ada kita buat, baru diusulkan. Jadi memang aturannya seperti itu. Jadi setiap mediasi itu kedua belah pihak akan mengajukan usulan seperti itu. Karena tadi tidak terlaksana, jadi tidak ada usulan untuk perdamaian ya gitu. Karena memang agendanya adalah mediasi. Disuruh ajukan proposal. Nanti kita lihat proposal itu biasanya terkait dengan usulan kita untuk penyelesaian masalah seperti apa. Ya saya pasti terkait dengan gugatan kami yang 100 miliar. Pasti terkait dengan gugatan kami yang 4 miliar. Itu pasti tidak akan lari dari sana. Bang, kabarnya abang sudah Seneng ya, denger Bang Fahmi ngomong tuh enak didengarnya gitu, gampang dipahami Sidang perdananya sendiri. Wajib. dan kerasa gitu, berkompeten gitu orang. Bukan bisa. Bismillah ya. Tidak akan terjadi sidang kalau Nikita tidak hadir. Pasti saya keberatan. Wajib datang Nikita dan Ismail Marzuki dan pembacaan Wajib. dakwaan harus dihadiri Dida, Wajib dihadiri datang. Nikita Mirjani dan Ismail Marzuki di hadapan persidangan, di hadapan majelis hakim, dan itu wajib. Hari Selasa tanggal 24 saya minta teman-teman hadir semua. Insya Allah Nikita lebih pagi mungkin ya bisa hadir dan Anda bisa Ya, Bang Fahmi tuh awet media selalu kayak gitu tuh. Kalau misal ada sebuah apa ya, misal gini nih, Bang Fahmi lagi dimintai keterangan tapi tidak ada informasi apapun yang perlu dibicarakan, dia tidak akan mau berbicara, mau dikejar kayak dia nggak akan mau ngomong gitu. Tapi ketika informasi itu valid, dia akan membagikan atau share sebuah berita atau kabar berita atau updatean terbaru itu seperti yang kalian lihat sekarang ini gitu. Humble orangnya sebenarnya. Sidang perdata ini dinilai adalah modus oleh pihak RG. Bagaimana pendapat Abang? tanya sama yang bicara ya. Karena saya sudah daftar perkara dan itu adalah Ya, katanya sebuah perkara atau sidang wan prestasi atau perdata ini adalah sebuah modus saja gitu. Nanti akan kita bahas nih di sesi berikutnya tuh mengenai pendapat atau juga persepsi atau juga apa ya, sebuah kalimat yang sempat diutarakan kepada awak media juga dari pihak sebelah ya. Nanti kita akan bahas. perkara gugatan wan prestasi. Kecuali gugatannya tidak ada. Anda tanya sama dia. Bang, kesepakatannya ada hitam di atas putih, Bang? Kan sudah dijawab. Kesepakatan itu bisa lisan, bisa tertulis. Dan itu terkait dengan pembuktian. Pembuktiannya bukan hari ini. Hari ini adalah membahas mediasi. Ya, Ada lagi? dia berbicara sesuai tempat dan kondisi ya gitu. Bakal kita menangin nih. Insya Allah. Beliau. Doain saja. Karena kami punya saksi kunci, kami punya bukti kunci yang kami akan sampaikan. Dan Anda semua kan sudah lihat, mendengar di media sosial. Bagaimana komunikasi itu antara seseorang dengan seseorang. Anda kan tahu semua. Apa sih komunikasinya di situ? Izin bang, depan bang. Seperti itu. Jadi komunikasi itu sudah ada dan beredar, dan itu adalah bagian dari proses pembuktian. Jadi tatkala seseorang menawar sesuatu itu adalah kesepakatan, Pak. Betul. Ya, Anda misalnya Anda mau ngasih HP ini, saya tidak mau, saya minta HP satunya, itu kesepakatan namanya. Next sense. Bang, kalau 100 miliar itu nggak dibayarin sama TNI gimana? Ya kita lihatlah nanti. Yang penting kan kita ajukan saja. Apakah dia sanggup tidak sanggup ya kita lihat. Yang jelas gugatan 100 miliar itu karena kita menilai sosok yang dirugikan adalah seorang artis yang bernama Nikita Mirjani. Ya. Terlalu kecil dia menuntut 100 miliar. Sebenarnya iya ya gitu. Sebenarnya untuk nominal 100 M itu terlalu kecil, apalagi berapa bulan udah gitu nih kita ya di dalam, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja, tidak bisa bertemu dengan keluarga. Itu juga sebuah kerugian ya. Sebelum tanggal 24 saya mohon teman-teman hadir, Nikita hadir, Ismail Marzuki hadir. Udah dipastikan berarti bakal Pasti hadir ya bang? wajib. Bukan Wajib lagi ya. pasti, wajib. Karena tidak bisa dibacakan dakwaan tanpa kehadiran terdakwa langsung di persidangan. Oke? Nah, untuk hari ini DRG juga nggak datang nih. Nanti kita akan bahas. Ada keterangan dan juga statement dari kuasa hukum DRG sendiri kenapa kliennya tidak datang pada hari ini, gitu ya. Yang sebenarnya memang yang diharuskan datang ya tadi itu ya memang ya penggugat dan tergugatnya gitu. Berarti abang Ini sudah kan bukan menyurati sidang berbeda, beberapa Bang. Ya. pihak ya untuk Ya. kehadiran Nikita Mirjani ya, Bang? Perdatanya tanggal 1 Juli itu mediasi. Oke. Ya, mediasi lagi 1 Juli harusnya Selasa nanti, karena Selasa mereka tidak bisa, ada Jadi keperluan katanya diundur lagi ya, dokumen mediasinya kepada sekali lagi. penyelidik pada Indak di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Ya kita sepakati kembali ke Selasa lagi tanggal 1 Juli. Dan itu insya Allah nih kita hadir ya.
Tolong doanya semua teman-teman. Amin. Saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang salah ya. Sidang pidana 24 ya Bang? Tanggal Sidang 24, jam 24 biasanya itu di atas jam 10 ke atas. Tuh, Bang Fahmi detail loh. Kalau Bang dia pengen share, dia share semuanya sampai jadwalnya. Kira-kira nanti para awak media itu harusnya datang jam berapa gitu Sidang ya. pidana itu pasti agak siang. Tuh, Karena sampai harus dia membawa dikasih itu tahanan tuh. dari tempat penahanan ya. Kemungkinan siang segala macamnya. Nanti kalau sidang pidana biasanya agak siang gitu. Maksudnya beberapa pihak itu datang sama. hari ini Bang. Untuk Sudah ngurus kehadiran perizinan. di sidang 24. Tanggal 24 ya teman-teman kan sudah mendengarkan. Saya berharap dari teman-teman bisa menyampaikan, mohon disupport supaya datang. Satu hal yang terpenting, tanggal 24 itu kunci dari masalah ini. Ada tidaknya tindak pidana pemerasan tanggal 24 nanti akan terungkap. Oke? Nah. Selama ini saya sudah nyatakan tidak pernah ada tindak pidana pemerasan. Semua akan terungkap, terbukti pada saat proses pembacaan dakwaan tanggal 24. Oke? Itu yang paling penting ya. Keren sih emang. Seyakin itu ya, Bang Fahmi ya. Oke. Untuk sesi update sidang mediasi tadi hasilnya seperti itu. Memang harus ditunda karena penggugat dan tergugat tidak bisa datang. Kemudian dijadwalkan kembali pada tanggal 24 ya. Hari ini tanggal 19, kemudian dijadwalkan lagi pada tanggal 24. Pada tanggal 24 nanti DRG tidak bisa datang karena harus datang ke Polda untuk memberikan sebuah dokumen dengan adanya 4 orang yang melapor dan statusnya menjadi korban dari dugaan tindak pidana ya. Nanti akan bahas secara detailnya. Yang jelas untuk sesi pertama tentang updatean hasil dari sidang one prestasinya seperti itu. Mediasinya ya cukup diwakilkan oleh atau dengan kuasa hukum masing-masing dan memang harus menghadirkan tergugat dan penggugat gitu ya. Termasuk ada yang paling penting di tanggal 24 nanti adalah pertemuan antara Nikita dan juga Mail, dan Mail nanti akan memberikan sebuah keterangan karena Mail yang pertama kali itu melakukan transaksi yang tahu semuanya lah intinya ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Fahmi tadi gitu. Makin seru, makin panas nih ya. Oke deh, kita lanjut di update selanjutnya.